Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia, pemirsa dan sahabat channel Kimia Mudah yang istimewa. Kali ini kita melanjutkan zat radioaktif bagian kedua. Laju peluruan. Secara matematis, laju peluruan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan lambda dikali N. Dengan V adalah laju peluruan atau keaktifan, yaitu banyaknya peluruan dalam satu satuan waktu. Kemudian lambda adalah tetapan peluruan, serupa dengan K dalam persamaan laju reaksi. Nilainya bergantung pada jenis radioisotop. N adalah jumlah nuklida radioaktif dalam contoh. Kemudian waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluruh menjadi separuhnya. Nah, rumus yang biasa digunakan yaitu NT per N0 sama dengan setengah dipangkat T per T setengah. NT adalah nuklida sisa, N0 adalah nuklida mula-mula, T adalah waktu peluruan, dan T setengah adalah waktu paruh. Yang perlu diingat bahwa satuan NT dan N0 harus sama, kemudian T dengan T setengah waktunya harus sama. Dan kalau dalam soal diketahui harga lambdanya, maka T setengah itu sama dengan 0,693 dibagi lambda. Sekarang contoh soalnya Anda perhatikan, setelah disimpan selama 40 hari, suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 25% dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah titik. Ini pilihannya. Sekarang kita coba kita selesaikan seperti ini. Jadi rumus dipakai yang tadi NT per N0 sama dengan setengah dipangkat T per T setengah. NT-nya nuklida sisa sama dengan 25%. Kemudian N0-nya tidak diketahui dan tidak ditanyakan, berarti dianggap 1. 1 itu sama dengan 100%. Jadi 25% dibagi 100% sama dengan setengah pangkat T-nya 40 hari dibagi T setengah. Nah, 25% dibagi 100% sama dengan seperempat. Seperempat sama dengan setengah pangkat 40 per T setengah. Kemudian seperempat itu sama dengan setengah dipangkatkan 2. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah dipangkat 40 dibagi T setengah. Ini sama setengahnya, matematikanya digunakan. Sehingga 2 sama dengan 40 dibagi T setengah. Maka T setengah sama dengan 40 dibagi 2. Jawabnya 20. Jadi waktu paruhnya adalah 20 hari. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi rumusnya dipahami, NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan T per T setengah. T-nya adalah waktu peluruan, T setengah waktu paruh. NT adalah nuklida sisa, N0-nya nuklida mula-mula. Terus kita lanjut ke deret keradioaktifan. Unsur-unsur radioaktif mengalami peluruan dengan cara memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma yang menghasilkan unsur baru yang pada umumnya juga masih bersifat radioaktif. Unsur hasil transmutasi ini akan meluruh lebih lanjut sehingga terjadi deret peluruan yang berakhir setelah terbentuk unsur stabil. Ada 4 deret keradioaktifan yang terdiri dari ada deret uranium. Deret uranium dimulai dari U23892 dan berakhir pada PB 20682. Jadi yang atas adalah nomor massa, yang bawah adalah nomor atom. Kemudian yang berikutnya deret aktinium. Deret aktinium dimulai dari U23592 dan berakhir pada PB 20782. Kemudian deret thorium. Deret thorium dimulai dari TH 23290 dan berakhir pada PB 20882. Kemudian yang terakhir deret neptunium. Deret neptunium dimulai dari PU 24194 dan berakhir pada BI 209
83. Ya, sekarang contohnya Anda perhatikan di sini. Deret uranium itu mulai dari U23892 dan berakhirnya pada Pb20682. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi misalkan ini U23892 menjadi TH23490 dengan memancarkan alfa dan seterusnya. Kemudian ini bisa disingkat seperti ini. Deret uranium tersebut dapat ditulis secara singkat menjadi U23892 menjadi Pb20682 dengan memancarkan 8 kali alfa dan 6 kali beta. Nanti kalau kita jumlahkan memenuhi hukum kesetaraan dalam reaksi inti, bahwa reaksi inti dikatakan setara jika jumlah nomor massa yang atas dan nomor atom yang bawah sebelum ada reaksi adalah sama. Ini alfanya kan 42 ya. 42. Ini betanya 0-1, berarti beta tidak berpengaruh terhadap massa. Jadi ini 4 dikali 8 32, 32 ditambah 206 kan 238. Gitu ya. Terus yang bawah 92, ini 2 kali 8 16, 16 min 6. Ini kan betanya min 1 ya, min 1 kali 6 berarti min 6. 16 min 6 sama dengan 10. Jadi 10 tambah 82, 92. Jadi cocok ya. Jumlah nomor massa yang atas dan nomor atom sebelum reaksi harus sama. Oke, kita lanjut. Jadi, reaksi inti dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi penembaan. Pada reaksi penembaan dapat digunakan partikel-partikel ringan, bisa berupa alfa, proton, neutron, kemudian deuterium atau deuteron, dan partikel-partikel berat seperti C12, N14, dan O16 sebagai partikel penembak. Contohnya Anda perhatikan. Ya, ini Cl3517 ditembak dengan neutron 10 menjadi S. Ini ya, 34 16 dengan memancarkan H11 atau proton 11. Gitu ya, nanti yang lain baca sendiri. Dan yang B, yang kedua adalah reaksi pembelahan atau reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida menjadi 2 nuklida yang hampir sama. Jadi misalkan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Reaksi pembelahan. Kita perhatikan di sini. Reaksi pembelahan ini ya. Contohnya misalkan U23592 ditembak dengan neutron 10 menghasilkan Ba13956 dan Kr9436 dengan memancarkan 3 kali neutron. Nuklida hasil reaksi fisi U23592 lebih stabil dan neutron yang dipancarkan dapat menembak U23592 yang lain yang terjadi secara berantai. Bila reaksi berantai tidak dikendalikan akan menghasilkan energi yang sangat besar seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, jadi reaksi fisi yang tidak dibatasi dapat menghasilkan energi yang sangat besar seperti bom atom itu. Contohnya. Kemudian reaksi fisi dapat dikendalikan dalam reaktor atom dengan mengatur neutron yang dihasilkan agar hanya sebagian yang menembak U23592 sehingga dapat memperlambat reaksi fisi. Dengan pengendalian ini, reaksi fisi dapat digunakan untuk PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti-inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Contohnya ini ada 2H21 bergabung dengan H31 menghasilkan He42 dengan memancarkan neutron. Dengan reaksi inti kita dapat membuat unsur radioaktif. Dengan reaksi inti ini ya, maksudnya fusi, kita dapat membuat unsur radioaktif dari unsur yang stabil. Contohnya Anda perhatikan ini, pembuatan isotop radioaktif C14 dari N14 dengan cara menimba N14 dengan neutron.
Neutron 14,7 ditembak dengan N, nitrogen 14,7 ditembak neutron 10 menghasilkan C 14,6 dan memancarkan proton. Dan pembuatan isotop P32 dengan cara menembak S32 dengan neutron. S32 16 ditembak dengan neutron menghasilkan P32 15 dengan memancarkan proton. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ke ini penggunaan tenaga atom dan radioisotop. Penggunaan tenaga atom dan radioisotop disasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Reaksi fisi dan fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Energi dari reaksi ini dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat menghentikan bahan bakar minyak dan batu bara. Yang kedua, sebagai perunut. Radiasi yang dipancarkan radioisotop dapat diikuti dengan detektor dengan deteksi ya, deteksi maksudnya alat untuk deteksi. Dengan demikian perpindahan atau gerak radioisotop dapat dideteksi. Contohnya alat detektornya adalah yang bernama Geiger-Müller. Oke, kita lanjut. Ini. Dan yang ketiga, radiasi mengaruhi materi. Radiasi dari isotop dapat mengionkan materi yang dilaluinya. Dengan demikian, materi yang terkena radiasi dapat mengalami perubahan sifat. Yang keempat, materi mengaruhi radiasi. Radiasi dari isotop yang melewati materi intensitasnya akan berkurang. Berkurang intensitas radiasi dapat untuk menentukan sifat materi yang dilalui, misalnya kerapatan dan ketebalan suatu materi. Kemudian ini contoh-contohnya. Berdasarkan prinsip di atas, radioisotop dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Contohnya bidang kimia, radioisotop digunakan untuk dalam bidang kimia antara lain untuk mempelajari mekanisme reaksi, pengaruh katalis pada reaksi, mengidentifikasi unsur dan menentukan konsentrasi suatu unsur dalam bahan. Contohnya ini reaksi esterifikasi ya, dengan menggunakan O18. Ini nanti yang lain silahkan dibaca sendiri. Esterifikasi menggunakan O18. Dan dalam bidang biologi, radioisotop digunakan untuk melajari reaksi fotosintesis dan untuk menentukan lamanya unsur berada dalam tubuh. Pada reaksi fotosintesis, oksigen yang diperlukan untuk membentuk karbohidrat berasal dari H2O, bukan berasal dari CO2. Ini ya. Jadi ini yang di karbohidrat ini ternyata asalnya sama-sama O, ternyata bukan dari CO2 tapi dari H2O melalui zat radioaktif O18 tadi ya. Dan bidang kedokteran, sinar gamma yang dihasilkan CO60 digunakan untuk menghancurkan kanker, menghancurkan sel kanker. Ini kemudian yang lain, Na24 untuk mengetahui peredaran darah dalam tubuh manusia. Kemudian dalam bidang teknik untuk mengetahui kebocoran pipa. Dalam bidang pertanian untuk menghasilkan varietas baru ya yang unggul. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.